Saat ini kita berada pada bulan Rajab 1441 Hijriah. Berbicara mengenai bulan Rajab, maka kita biasanya juga berbicara mengenai satu peringatan, satu perayaan yang dilakukan oleh berbagai umat Islam di berbagai belahan dunia, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita berbicara mengenai perayaan Isra dan Mi'raj, maka kita tidak bisa lepas dari mengkaji dan membahas tentang sholat. Begitu istimewanya sholat, para pemirsa sekalian. Perintah sholat juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang sangat istimewa, di tempat yang sangat suci, di atas Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh, di atas mustawa, di satu tempat yang tidak pernah dilakukan kufur dan syirik di dalamnya, di satu tempat di atas sana yang tidak pernah dilakukan dosa dan maksiat di dalamnya. Marilah kita menjadikan bulan Rajab ini sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Sholat yang berkualitas adalah sholat yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sholat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sah sholat dan memenuhi rukun-rukun sholat serta menjauhi semua hal yang bisa membatalkan sholat. Namun demikian, sholat yang sah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang sah artinya adalah sholat yang sudah menggugurkan kewajiban. Tetapi apakah dia diterima? Apakah dia mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu. Menurut pengarang kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, Al-Habib Abdullah ibn Husain ibn Tahir Ba'alawi Al-Hadrami Al-Yamani, beliau mengatakan di dalam kitabnya tersebut bahwa salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat yang di samping memenuhi syarat sah dan rukun-rukun salat, juga salat yang dilakukan dengan melakukan syarat-syarat diterimanya salat. Syarat-syarat diterimanya salat menurut beliau adalah yang pertama, salat itu dilakukan dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan tujuan ingin dipuji oleh sesama hamba, tidak dengan tujuan selain tujuan, semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika sholat, pakaian yang dikenakan haruslah pakaian yang halal. Ketika sholat, yang selanjutnya adalah ketika sholat, maka makanan dan minuman yang berada di perut orang yang sholat itu haruslah makanan dan minuman yang halal. Kemudian selanjutnya adalah tempat yang digunakan untuk sholat, haruslah tempat yang halal. Kemudian selanjutnya adalah khusyuk. Sholat yang dilakukan harus disertai dengan khusyuk, walaupun hanya sebentar. Kadar khusyuk ini, jika dilakukan pada sholat, semakin lama sholat dilakukan dengan rasa yang khusyuk, maka semakin besar pahala yang Allah berikan kepadanya. Semakin sedikit kadar khusyuk itu dilakukan pada sholat, maka semakin sedikit pula pahala yang didapat oleh orang yang sholat itu. Dan juga sebaliknya, kalau sholat itu dilakukan tanpa khusyuk sama sekali, maka sholat itu tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah sholat itu harus dilakukan dengan tanpa niat ujub. Al-ujubu bi ta'atillah. Ujub itu apa? Jadi ketika kita sholat, kita harus menjauhkan hati kita dari ujub. Ujub itu artinya adalah apabila seseorang melihat kemampuan dia melakukan sholat itu,
merupakan keistimewaan dari dirinya semata, dan dia lalai bahwa sholat yang dia lakukan, kemampuan dan kekuatan dia melakukan sholat itu pada hakikatnya adalah anugerah dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Tanpa dikuatkan dan dimampukan oleh Allah, maka dia tidak akan kuat dan mampu untuk melakukan sholat.